Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tri Rahayu Purwasi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang tema kurikulum baca 1. Yang pertama ialah cara membaga-bagan kurikulum Bimba. Adapun soal-soalnya sebagai berikut. Untuk soal yang pertama, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Artinya ialah menunjukkan alur atau tahap selanjutnya. Pertanyaan yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Arti dari garis tebal menunjukkan syarat. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Arti dari tanda seru artinya berhati-hati. Jadi motivator harus berhati-hati ketika ingin memberikan materi selanjutnya. Lalu pertanyaan yang keempat, jelaskan cara membaca bagan kurikulum Bimba. Jadi di sini terdapat bagan kurikulum Bimba. Jadi jika motivator ingin memberikan materi B1A, lalu di atasnya terdapat garis tebal yang artinya terdapat syarat yang harus terpenuhi. Nah, syaratnya itu apa saja? Nah, kita lihat di sini. Syaratnya itu ada D4HVK, lalu HSIUEO, lalu HVBDG KMPSY. Nah, jika ketiga syarat tersebut sudah terpenuhi, maka motivator boleh memberikan materi B1A kepada si murid. Lalu pertanyaan berikutnya, apa syarat HSIUEO? Di bagan kurikulum, syarat HSIUEO itu HVIUEO. Di sini tidak ada garis tebalnya, jadi tidak ada syarat yang harus terpenuhi. Jadi motivator bisa langsung memberikan materi kepada anak berupa HSIUEO. Lalu pertanyaan berikutnya, apa syarat modul B1A? Syarat modul B1A itu seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Syaratnya di sini D4HVK, HSIUEO, dan HVBDG KMPSY. Karena di atas B1A itu terdapat garis tebal, artinya ada syarat yang harus terpenuhi. Nah, ketika tiga syarat tersebut sudah terpenuhi, maka boleh memberikan materi B1A. Jika syaratnya belum terpenuhi, maka tidak boleh memberikan materi B1A. Lalu pertanyaan yang berikutnya, apa syarat modul B1B? Syarat modul B1B itu terdapat garis tebal, artinya terdapat syarat yang harus terpenuhi. Adapun syaratnya ialah yang pertama D4HVS, lalu ada HVJLNTRC, lalu syarat yang ketiga ada B1A. Nah, ketiga syarat tersebut yang harus terpenuhi untuk melanjutkan materi B1B. Lalu pertanyaan berikutnya, apa syarat D4HVS? Syarat D4HVS di sini terdapat garis tebal, artinya terdapat syarat. Di antaranya itu syaratnya 4HVS dan D4HVK. Nah, kedua syarat tersebut harus terpenuhi untuk materi D4HVS. Lalu pertanyaan berikutnya, apa tahap selanjutnya setelah 4HVK? Tahap selanjutnya setelah 4HVK ialah 4HVS dan D4HVK. Di sini tidak ada garis tebal, artinya tidak ada syarat yang harus terpenuhi. Jadi motivator bisa langsung memberikan materi 4HVS dan D4HVK kepada si murid. Lalu pertanyaan berikutnya, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Tahap selanjutnya setelah B1A ialah
materi B1B. Namun di sini terdapat garis tebal, artinya terdapat syarat yang harus terpenuhi untuk melanjutkan ke materi B1B. Jadi jadi syaratnya ialah D4HVS, lalu HVJLNTRC, lalu B1A. Lalu pertanyaan berikutnya, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Tahap selanjutnya setelah B1E ialah B1F dan B4. Nah, di sini terdapat syarat yang harus terpenuhi, yaitu di B1F syaratnya B1D, lalu sedangkan di B4 syaratnya ialah B2. Lalu pertanyaan berikutnya, apa tahap selanjutnya setelah B4? Tahap selanjutnya setelah B4 ialah B5. Namun di sini terdapat garis tebal, artinya terdapat syarat yang harus terpenuhi. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi ialah B1F, lalu B3, lalu B4. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.